wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekarang? Alhamdulillah. Nah, sekarang mah ibu punya jawaban supaya anak-anak itu lebih semangat dalam belajar ya. Nanti kalau sama ibu ditanya gimana kabarnya, nah anak-anak nih alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apa udah? Dulu pernah ya yang sekolah di TK barangkali alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Coba ya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Gimana, udah sarapan belum di rumah? Udah. Alhamdulillah ya. Kalau sebelum belajar kita harus sarapan dulu ya. Khawatir nanti kalau pas lagi jam pelajaran lapar. Kalau lapar nanti belajarnya nggak konsen ya. Jadi pas ibu lagi ngejelasin kamu lapar gitu ya. Nah sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya supaya belajarnya lebih berkah, ilmunya bermanfaat gitu ya. Nah siapa yang memimpin doa? Silakan pimpin doanya. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya teman-teman juga kepada yang memimpin doanya. Nah, sebelum dimulai kita absen dulu ya. Barangkali di sini ada yang tidak hadir. Nanti kalau ibu sebutin acungin tangannya ya. Yang pertama Andika, yang kedua Musal, Hana, Vera, Konsa, siapa? Konsa, Konsa, terus Egi, Dira, Malvin, Yenas ya. Ada yang nggak masuk? Siapa namanya? Evan ya. Kenapa kakaknya? Sakit apa? Oh ya udahlah, kita berdoa ya buat Evan, semoga Allah yang mengangkat penyakitnya ya. Kita berdoa supaya Evan cepat sembuh supaya bisa belajar kembali. Nah, sebelum ibu melanjutkan pelajaran yang kemarin, ibu ulangi lagi pelajaran minggu depan dan minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu kita belajar apa? Belajar surat Al-Falaq ya. Artinya Al-Falaq apa? Nah, pinter. Yang banyak yang aktif siapa ini namanya tadi teh? Hana ya. Nah, nanti kalau yang aktif dapat hadiah dari Bu Herma. Hadiahnya pensil yang tanpa diserut-serut, jadi nggak banyak sampah ya. Nah, tadi waktu subuh Al-Falaq ada berapa ayat? Siapa? 5, pinter. Ini tadi Andika ya. Coba siapa yang bisa membacakan surat Al-Falaq? Najung. Ya, sok coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri naffasati fil 'uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Ya, pinter. Nah, kenapa Allah menurunkan surat Al-Falaq? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada di buku. Tujuannya apa?
Nah, benar. Karena ya untuk melindungi kita semua dari kejahatan. Ada kejahatan dari jin setan, ada kejahatan dari manusia, dan dari kejahatan tukang sihir. Nah, kalau anak-anak ingin terlindungi dari kejahatan, maka baca surat Al-Falaq. Kalau zaman Rasulullah mah ya, yang sebelum tidur dibaca itu ada Anas, ada Al-Falaq, ada An-Nas. Ya, jadi nanti misalnya adik-adik diikutin aja nanti ya, baca Anas, Al-Falaq, diikutin langsung di seluruh tubuh itu nanti melindungi dari godaan setan. Jadi nggak akan ada yang kesurupan dan kemasukan jin gitu ya, nggak ada tukang sihir. Nah baik, sekarang mau membahas tentang iman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang tahu nggak arti iman apa? Iman artinya, ayo apa? Nggak tahu ya? Sama Bu Erma dijelasin ya, iman artinya ada secara bahasa, ada secara istilah. Iman, nah ini ya. Iman secara bahasa artinya bisa yakin, percaya, atau membenarkan. Bisa terbaca, terlihat, bisa nggak? Takutnya silau jadi nggak kebaca. Semuanya bisa ya, lihat ya. Membenarkan. Atau bahasa Arabnya tasdik. Kalau iman secara istilah, ada yang tahu nggak? Iman secara istilah, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Pertama, dibenarkan dengan hati. Dengan hati. Lalu yang kedua, diucapkan dengan lisan. Lalu yang ketiga, diamalkan dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Nah itu artinya iman. Jadi kalau hanya sekedar oh iya saya yakin kok Allah itu ada, yakin malaikat itu ada, yakin misalnya hari kiamat itu ada, tanpa ada amal perbuatan berarti kurang beriman. Contohnya misalnya ada orang nggak sholat, nah, dia tahu Allah ada, dia tahu bahwa nanti surga neraka itu ada, nanti dibales. Orang yang nggak sholatnya nanti masuk neraka gitu, tapi nggak sholat, tahu nggak sholatnya dosa, tapi nggak dilaksanakan, males biasanya ya. Nah itu teh berarti kurang beriman, karena yang namanya iman itu harus dilaksanakan dengan perbuatan. Itu arti iman. Nah iman kepada Allah diyakini ada apanya? Coba adik-adik misalnya, saya yakin bahwa Allah itu ada, melihat dari apanya? Yakin kan Allah itu ada? Nah kenapa yakin? Buktinya apa kalau Allah itu ada? Ada apa ya? Ada ciptaannya gitu ya. Jadi yakin Allah itu ada ciptaannya. Contoh ciptaan Allah apa? Coba ada yang bisa nyebutin nggak? Ya matahari, terus apa lagi? Bulan, apa lagi? Hewan, alam semesta, planet, gunung ya, pohon gitu. Itu adalah ciptaan Allah. Kalau ciptaan manusia apa? Ciptaan manusia ini apa? Atau buatan manusia supaya bisa membedakan, oh ini ciptaan Allah, oh ini mah buatan manusia. Rumah, apalagi? Buku, meja, kursi, apalagi? Ya itu ya, jadi harus ada bedanya mana ciptaan Allah dan mana ciptaan manusia. Kalau misalnya apa ya, yang beras, siapa yang menciptakan? Beras. Allah, harus bingung. Beras yang menciptakan
Allah. Kalau nasi, manusia. pintar manusia, karena beras sama nasi beda. Kalau beras mah dari Allah, ya, tapi kalau nasi mah udah diolah, udah dimasak sama ibu, jadi berubah tuh beras jadi nasi. Kalau lo tahu sayur, siapa? Manusia. Kalau Ka'bah, siapa yang membuat Ka'bah atau yang menciptakan Ka'bah? Ayo bingung. Ka'bah siapa yang menciptakan? Manusia. Siapa coba manusianya? Nah, itu Nabi Ibrahim. Kalau bendungan, tahu nggak bendungan Jatiluhur? Siapa yang menciptakan? Allah apa manusia? Ada yang jawab Allah, ada yang jawab manusia. Berarti masih bingung ya. Kalau bendungan itu yang diciptakan manusia, karena ada air ya di bendung tuh supaya air itu tertahan. Tujuannya untuk PLTA, misalnya buat listrik, tenaga listrik, berarti manusia. Gitu. Ya kalau biasanya yang diciptakan Allah tidak bisa diciptakan oleh manusia. Bener gak? Bener. Misalnya tadi ada contoh darah. Ada yang bisa menciptakan darah gak kalau manusia? Nggak ada. Atau manusia menciptakan manusia, ada gak? Tentang 3 nama Asmaul Husna ya. Yang pertama Al-Basir. Ada yang tahu gak artinya Al-Basir? Ada yang tahu nggak? Artinya maha melihat. Berarti bukan maha melihat itu bukan berarti Allah itu punya mata gitu ya. Jangan disamain Allah sama makhluk hidup lainnya. Jadi maha melihat itu maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh anak-anak. Allah itu tahu. Bisa jadi orang lain mah tidak tahu, tapi Allah mah tahu. Karena kan kita itu beramal untuk Allah ya. Contoh, misalnya ketika kalian berpuasa. Di sini udah pada tamat belum puasanya? Siapa yang tamat puasa Ramadannya? Udah ya semuanya ya. Ada yang belum tamat? Jadi misalnya, aku teh haus pas lagi wudhu teh. Ini aja minum dikit. Orang lain kan nggak tahu ini. Nah Allah tahu nggak? Tahu. Pas lagi wudhu teh airnya diminum dikit soalnya haus, aku nggak kuat. Batal nggak puasanya? Kalau orang tua mah bisa jadi nggak tahu ya, tapi Allah mah tahu gitu. Atau misalnya makan di kamar, ibu aku nggak tahu ini, aku makan di kamar gitu ya. Soalnya aku lapar kalau puasa. Soalnya kalau aku nggak tamat nanti aku nggak dikasih hadiah. Kata ibu kalau aku tamat nanti dikasih 100.000. Misalnya ini mah ya. Tapi kalau nggak tamat gak dikasih uang. Tapi aku tuh lapar, udah aja lah masuk di kamar makan misalnya. Nah padahal mah Allah maha melihat. Atau misalnya adik-adik pengen mangga tetangga misalnya ya. Siapa nih suka yang ngambil mangga? Suka banyak ya. Mangga masih mentah udah pada diambilin sama anak-anak gitu ya. Padahal mangga itu ada yang punyanya. Nanti berdosa kalau ngambil mangga tanpa izin. Mumpun yang punya rumahnya nggak ada, nggak aku ambil aja lah mangga, nggak tahu ini. Padahal Allah maha melihat. Dosa nggak kalau ngambil mangga? Dosa. Nah itu berarti dengan meyakini Allah itu maha melihat, berarti kita juga selalu merasa diawasi oleh Allah. Senantiasa Allah itu melihat kita. Jadi kita teh nggak berani berbuat dosa. Kalau banyak dosanya masuk kemana? Nah, ke neraka. Nah yang kedua ada sifat al-adl. Al-adl itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Nah betul, maha adil. Maha adil. Hampir sama ya, karena emang adil itu ngambil dari bahasa Arab adil. Allah maha adil. Kalau hidup di dunia mah kadang kita nggak mendapat keadilan ya. Kadang ada yang dibully misalnya ya. Mentang-mentang aku nggak apa sih, orang nggak punya suka dibully, suka dikucilkan kan gitu ya. Gitu. Tapi nanti sama Allah mah maha adil gitu ya. Ya siapa yang salah nanti sama Allah dibalas kesalahannya. Siapa yang berbuat baik sama Allah nanti dibalas kebaikannya. Nah, adilnya di situ. Apa enggak ayatnya?
belakang, murid yang paling belakang. Apalagi ayatnya? Yang wama miskola jaratin khairoyaro wama miskola jaratin saroyaro. Jadi Allah itu akan membalas kalian berbuat baik. Misalnya, oh ini ada sampah di jalan, ada kulit pisang. Nanti kalau ada orang yang lewat kepleset jatuh, lebih baik aku ambil kulitnya buang di tempat sampah. Itu adalah perbuatan baik. Nanti sama Allah dibalas kebaikannya. Tapi ada juga yang berbuat jahat. Aku tabur paku misalnya di jalan, aku sengaja tabur kulit pisang supaya orang kepleset, nanti aku masukin ke YouTube, berarti lucu-lucuan. Apa tuh namanya? Ngeprank ya, ngeprank gitu, jahil sama orang biar nanti teh dapat like-nya yang banyak. Nah itu nggak boleh gitu. Nanti sama Allah dibalas ya kejahatan. Nah itu kan banyak ya sekarang mah suka, kalau kan ada yang miskin ya, ada yang kaya. Itu Allah adil nggak menurut kalian? Suka ada yang bilang, ya Allah mah nggak adil, aku masa keturunan ini tukang gorengan misalnya. So aku teh jadi punya ayah teh tukang apa misalnya ini mah. Allah teh nggak adil, aku pengennya anak pejabat misalnya ya. Aku pengennya anak guru. Terus adil nggak Allah kayak gitu? Kenapa? Ayo, justru disitulah keadilan Allah. Coba kalau misalnya semua yang diciptakan di sini orang kaya semua, nanti yang nanam padi siapa? Aku mah orang kaya dan nggak mau nanam padi. Kalau nggak ada padi, nggak ada beras. Kalau nggak ada beras, nggak ada nasi. Kalau nggak ada nasi berarti nggak makan. Terus gimana kalau nggak makan? Mati semua ya. Jadi kenapa ada yang petaninya, ada yang pedagangnya, ada tukang bangunannya, ada dokter juga, ada pejabat juga. Di mata Allah mah semuanya sama. Yang penting apa? Yang penting ada amalnya, ketakwaannya gitu ya. Jadi walaupun misalnya petani tapi hidupnya bahagia, ya kan? Jadi dokter juga ada, misalnya dokter tuh ada yang bahagia ada enggak ya? Gimana tergantung hatinya, tergantung menyikapinya kan, bahagia enggak itu. Yang penting kan hidup bahagia ya, walaupun kita itu misalnya turunannya bukan pejabat atau turunan ini, yang penting mah bahagianya kan. Nah gitu. Jadi semua itu adalah keadilan Allah untuk keseimbangan. Bersyukur aja ya, kita mah bersyukur, yang penting mah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, nanti pulang masuk surga. Nah gitu. Terus yang ketiga ada Al-Azim. Ada yang tahu nggak artinya Al-Azim? Maha agung atau maha besar, bisa ya. Agung sama besar sama. Biasanya kalau Allahu Akbar Allah maha besar, kalau Al-Azim Allah maha agung. Agung ya, jadi Allah itu maha besar, maha agung, maha pengasih, maha penyayang gitu. Jadi supaya apa? Manusia itu kecil di hadapan Allah. Tapi manusia itu suka banyak yang ini ya, yang melawan sama Allah. Suruh sholat nggak mau, suruh puasa nggak mau, suruh berbuat baik nggak mau, suruh sedekah nggak mau, gitu. Nah padahal nanti apa? Kalau nggak mau ibadah mendapat siksa kan? Gitu. Nah kalau kita meyakini Allah itu lebih besar dari kita, Allah yang menjaga kita kan. Sebelumnya kita udah ngebahas ya tentang Al-Falaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan. Berarti kita butuh Allah kan? Berarti Allah itu hebat, bisa melindungi kita dari kejahatan. Allah itu yang hebat, bisa melindungi kita dari kecelakaan misalnya ya. Nah itu. Berarti apa? Allah itu maha agung, maha besar, bisa menciptakan matahari. Coba ada nggak yang bisa menciptakan matahari manusia? Nggak ada. Bisa menciptakan alam semesta, planet, air gitu ya. Air, coba ada yang menciptakan air nggak? Bisa nggak manusia? Nggak bisa. Berarti Allah itu maha agung, itu maha besar, maha hebat. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Takutnya ibu menjelaskannya kecepatan, terus tadi ada yang lagi ngelamun sih, ibu tadi ngomong apa ya? Gitu. Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini?
sebelum melanjutkan ke materi yang lainnya. Nggak ada. Nah, dilanjutin. Tadi kan judulnya sekarang bab iman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang ibu mau ngebahas tentang iman kepada Rasul. Arti Rasul apa? Rasul adalah utusan Allah. Jadi Allah mengutus seorang manusia untuk menyampaikan risalahnya atau ajarannya. Ajarannya agama ya. Agama, kalau kita mah agama Islam, berarti ajarannya siapa? Rasul kita siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu menerima wahyu, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ajarannya yang harus disampaikan kepada manusia. Itu tugas Rasul. Nabi dan Rasul. Nah, ada berapa coba Nabi yang wajib diketahui? 25, ada yang hafal gak? Atau yang hafal lagunya yang Adam, Idris. Nah, ada yang tahu gak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Gak ada yang hafal? Ya kalau supaya hafal bisa dinyanyiin. Ya. Baik, tadi itu nama-nama nabi. Nah, sekarang nabi itu memiliki mukjizat. Siapa saja nabi yang memiliki mukjizat? Iya, terus Nabi Isa. Kalau Nabi Musa mukjizatnya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, tongkat berubah menjadi ular. Terus apalagi? Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Kan Nabi kita Nabi Muhammad ya, pasti punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Gak tahu. Nabi kita Nabi Muhammad, tapi gak tahu mukjizat Nabi Muhammad. Kitab kita apa? Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat yang terbesar. Sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Contohnya misalnya keluar air di sela-sela jari. Terus ada lagi dulu ya, Fatimah itu ngeluh suka menggiling gandum. Terus ya Rasulullah, aku capek giling terus gitu ya, ngeluh gitu kepada Rasulullah. Terus sama Rasulullah teh didiemin ya penggilingannya, di situ pakai Bismillahirrahmanirrahim, langsung menggiling sendiri. Gitu. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin mudah teh nggak mau capek ya, itu bisa mudah katanya, tinggal Bismillah langsung jalan sendiri. Tapi kalau untuk mendapat pahala harus mau capek, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi menggiling gandum itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Gitu. Kalau nggak pengen dapat pahala kan gampang ya. Misalnya seorang ibu, kalau memasak ibu dapat pahala nggak? Dapat tuh, pinter dapat. Tapi kalau ibunya males masak, mau beli aja, ya nggak apa-apa, nggak dosa, tapi nggak dapat pahala. Nah, seperti itu. Lalu mukjizat Nabi Isa, ada yang tahu nggak? Bisa hewan gitu. Lupa ya. Nabi Isa itu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Gitu ya. Nanti siapa nih? Nanti ada pertanyaan nih di akhir ini ya, dari belajar. Jadi mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa orang buta itu bisa melihat kembali. Terus waktu kecil gimana mukjizatnya? Waktu bayi bisa berbicara. Biasanya kan bayi baru lahir nggak bisa bicara ya, paling cepat 1 tahun bisa bicara. Ini mah masih bayi udah bisa bicara. Itu untuk membuktikan, soalnya kan Nabi Isa nggak ada ayahnya ya. Jadi ibunya tuh difitnah, kamu gak ada ayahnya gitu. Akhirnya berbicara Nabi Isa ya, untuk membuktikan kesucian ibunya. Gitu. Terus apa lagi? Bisa menyembuhkan penyakit. Dulu tuh penyakitnya apa ya? Kusta apa ya? Nah itu bisa menyembuhkan penyakit.
Tadi udah ya, Nabi Musa tongkat menjadi ular, bisa membelah lautan. Terus mujizat Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, terus orang yang meninggal bisa dihidupkan kembali, orang yang buta jadi bisa melihat, terus ketika kecil bisa berbicara. Lalu dia juga, Nabi Isa juga mendapatkan kitabnya apa namanya? Yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil gitu. Terus mujizat Nabi Sulaiman apa? Mujizat Nabi Sulaiman. Ada yang tahu nggak? Bisa berbicara dengan hewan. Nah ini Nabi Sulaiman ya, berbicara dengan hewan. Bisa menaklukkan angin. Jadi ada orang yang pengen pergi ke negeri Cina, sama Nabi Sulaiman, angin, tolong antarkan orang ini ke negeri Cina, cepat. Nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai motor, ya pesawat, langsung pakai angin. Pada waktu itu langsung ada di negeri Cina. Orang tersebut itu kehebatan Nabi Sulaiman. Bisa menaklukkan jin, bisa bikin ini apa? Ini lantai kaca, di dalamnya air. Terus saking hebatnya Nabi Sulaiman ya. Jin-jin aja takut ke Nabi Sulaiman. Terus apa lagi? Nabi Ibrahim, apa mujizatnya? Apa? Nabi Ibrahim. Nah, jadi apinya bisa jadi dingin. Jadi ketika dibakar Nabi Ibrahim tidak kepanasan. Kalau manusia biasa kan kalau kena api ini ya sakit, panas, terbakar. Nah kalau Nabi Ibrahim dikasih mujizat oleh Allah, jadi apinya itu jadi dingin, jadi tidak membakar Nabi Ibrahim. Terus siapa lagi? Ada lagi nggak yang punya mujizat? Tadi udah ya, Nabi Muhammad udah, Nabi Ibrahim udah. Nah Ismail punya mujizat nggak? Kira-kira mujizat Nabi Ismail apa ya? Siapa coba Nabi Ismail siapa? Bapak punya bapak ya, siapa nama bapaknya? Nah itu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail tadi ditinggalin di padang pasir yang panas. Sampai-sampai ibunya Siti Hajar nyari-nyari air bolak-balik sampai 7 kali. Gitu tapi gak dapat air. Akhirnya kaki Nabi Ismail tadi ditendang-tendang gitu ya, ke tengah keluarlah air. Nah air Zam-Zam itu mujizat Nabi Ismail, yaitu air Zam-Zam. Sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak? Kalau enggak ada, ibu nanti yang bertanya. Ya. Dari ini dulu. Siapa yang bisa ngacung dulu tapi ya, ngacung dulu nanti gitu. Siapa yang bisa menyebutkan ciptaan Allah? Nah, apa ya? Ya, udah cukup ya. Lalu, nah ini ya dihapus dulu enak. Apa artinya? Kalau tak ada yang dijawab lagi ya. Jadi udah, Bu Erma punya hadiah nih yang bisa menjawab pertanyaan. Tadi mana? Berarti udah. Coba yang lainnya. Atau sama Bu Erma di akses satu-satu ditanya ya. Dapat 2 karena yang tadi aktif sama bisa menjawab pertanyaan. Atau dari depan juga, dari depan nih, dari Andika. Andika, apa arti al-basir? Al-basir apa ya? Gak tahu. Yang lainnya ada yang bisa nggak al-basir ngacung? Ya. Maha melihat. Nih dapat. Lalu ini mah siapa aja lah yang ngacung sok. Al-Azim, arti Al-Azim. Kan kita tadi belajar cuma 3. Al-Basir, Al-Azim, sama Al-apa? Iya betul, itu dapat juga. Terus, sekarang nama-nama Rasul. Nabi atau
rasul yang memiliki, nah yang belum dibahas. Siapa tuh tahu nih, yang bisa membuat ini kapal itu ini ya, perahu ya, yang besar. Nabi siapa tuh? Yang belum itu kita Nabi Nuh. Atau mukjizat yang belum ya, yang belum menjawab nih, jangan dapat hadiah. Mukjizat Nabi Ibrahim apa? Ayo, kan barusan tadi. Mukjizat Nabi Ibrahim. Ayo ngacung dulu yang belum menjawab. Atau Teh Vera atau Teh Hansa. Egi, ayo yang belum menjawab masih ada. Kan gampang tadi. Mukjizat Nabi Ibrahim. Yang tahu siapa? Tapi gak dapat hadiah. Kalau yang udah dapat hadiah, yang tahu siapa? Mukjizat Nabi Ibrahim. Api menjadi dingin, jadi tidak terbakar Nabi Ibrahimnya. Gitu. Mukjizat Nabi Muhammad. Acung, apa? Al-Quran ya, dapat nih. Ya, dua lagi. Apa arti Rasul? Arti Rasul apa ya? Ada yang tahu nggak? Sama Bu Emma dikasih buat berpikir dulu. Gak tahu, Rasul adalah utusan Allah. Kalau arti iman, apa arti iman? Acung, Musa bisa jawab nggak Musa? Iman artinya apa? Secara bahasa dulu yang pendek. Percaya. Ya percaya, yakin, tapi udah dapat hadiah lagi. Nabi ada berapa yang gampang nih, yang belum jawab nih? Jumlah nabi yang wajib diketahui. Ayo Acung. Nah, ya pinter. Belum dapat kan? Nih. Yang gampang. Siapa Tuhan kita yang belum bisa menjawab? Coba. Satu lagi. Nah, yang menciptakan ini mah Allah atau manusia, tinggal pilih. Yang tadi ya. Yang menciptakan Danau Toba. Siapa? Allah, pinternya ya. Nah sekarang ibu mau ngasih ini ya, soal ditulis di buku tulis ya, dibacain ininya sama ibu soalnya. Buku tulis, alat-alat tulisnya disiapkan dulu, nanti ada soal-soal yang harus tulis. Udah siap? Soal nomor 1. Udah siap? Nomor 1 ya, beriman kepada Allah ditulis. Subhanahu wa ta'ala disingkat ya, SWT. Beriman kepada Allah, SWT disingkat, merupakan rukun iman. Rukun iman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau disingkat SWT merupakan rukun iman yang titik-titik. Udah, merupakan rukun iman yang titik-titik. Ulangi lagi ya, barangkali ada yang ketinggalan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rukun iman yang titik-titik. Ini masih nomor 1 ya.
beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang ke titik-titik. Masih nomor 1, beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang ke titik-titik. Kalau tadi mah iman kepada Allah, terus yang B-nya ya, yang B-nya iman kepada Rasul. Nah, merupakan rukun iman yang keberapa? Yang kedua, ada yang mau ditanyain nggak barangkali soalnya belum selesai? Udah? Nomor 1, beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang kalau tahu langsung dijawab boleh ya isinya. Aku apa aja tulis jawabannya. Kalau yang kedua, beriman kepada Rasul merupakan rukun iman. Nomor 2, ini aja lah sama Bu Erma ditulis ya. Nomor 1, ini soal latihan ya, soal latihan. Beriman kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala merupakan rukun iman yang ke titik-titik. Nah, ini yang A, yang keduanya beriman kepada Rasul. Kalau hafal boleh langsung ditulis ya jawabannya. Nanti langsung bisa dikumpulin, kalau yang mudah langsung bisa dinilai. Kepada merupakan rukun iman yang Nah, ini nomor 2. Sebutkan arti al-basir, al-adil. Artinya apa aja nih? Yang ketiga, al-ajib. Sebutkan dan Rasul yang memiliki mukjizat. Yang tahu isinya langsung diisi ya. Nanti dikumpulkan sampai jam 8. Kalau yang nggak tahu di PR ya. Aja ya. Yang pertama, beriman kepada Allah, rukun iman yang keberapa? 1. Kalau iman kepada Rasul, keempat ya. Kebayar makfirah udah pada hafal. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan terakhir, iman kepada takdir. Jadi banyak yang salah itunya ya. Arti dari basir apa? Basir melihat, al-adil ma'adil, al-azim
Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Itu yang terkenal ya, yang sering disebut di dalam Al-Quran. Itu yang, atau ada namanya Ulul Azmi. Ulul Azmi itu adalah nabi-nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi. Ada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, terus satu lagi Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Nah itu, jadi dikasih gelar Ulul Azmi ya. Nah besok nanti ya minggu depan dilanjutkan pelajarannya bertiga ya, tadi tentang anak yang soleh. Aku anak soleh. Nanti kita membahas tentang jujur, lalu tentang apa lagi, amanah, lalu hormat kepada orang tua dan sekarang anak-anak yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini siapa? Ada nggak yang mau menyimpulkan? Gak ada, yaudah ya, sama itu simpulkan. Hari ini adalah membahas tentang iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman artinya percaya atau yakin atau membenarkan ya, itu secara bahasa. Secara istilahnya berarti iman itu adalah dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan oleh amal perbuatan. Nah ada iman kepada Allah berarti kita harus percaya kepada sifat-sifatnya yang sudah kita bahas tadi. Ada Al-Basir, ada Al-Adil, ada Al-Azim. Itu ya, tiga itu yang kita bahas pada hari ini. Nanti ada entah itu kelas 5 ya atau kelas 6 dilanjutkan pelajaran Asmaul Husnanya. Cuma pada kali ini hanya 3, Al-Basir Maha Melihat, Al-Adil Maha Adil, dan Al-Azim Maha Gantikan. Nah kalau benda-benda yang diciptakan oleh Allah ya tadi sudah banyak yang tahu, dan nabi-nabi Muhammad, nabi atau rasul yang memiliki mukjizat juga tadi sudah Ibu bahas. Saja yang mungkin Ibu sampaikan sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Atau bareng-bareng aja ya. Kalau misalnya nggak biasa kita baca wal asri aja ya. Yuk, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang peralatannya dimasukkan ke dalam tas dan baru pulang. Nanti salaman ya sama Ibu ya. Jam 8 kan biasanya pulang. Ya. Boleh dari sebelah sini dulu, yang terpisah dulu pulang. Ayo nanti baru kesini. Waalaikumsalam. Yuk lanjut. Itu sambalnya ini apa?